Bab 496. Kembali ke kekacauan. Penghancur dunia menatap cakram bintang di atas kepalanya dan mulai menyimpulkan. Setelah setengah hari, sang penghancur dunia mulai mengumpat. Dia tidak bisa menyimpulkan apapun. Tuan, mungkinkah variabel ini muncul pada orang lain? Pada saat ini, pria dengan topeng taring perak berlutut di tanah dan berkata dengan hati-hati. Bagaimana apanya? Penghancur dunia bertanya dengan suara yang dalam. Maksudku, mungkinkah ada orang lain yang tahu tentang rencana yang mulia dan menyabotasenya dari dalam? Pria bertopeng itu berkata dengan penuh arti. Orang lain, murid sang penghancur dunia mengecil ketika dia bertanya dengan suara berat, siapa misalnya? Apakah yang mulia masih ingat bahwa beberapa waktu lalu di Laut Utara, muncul seorang pria yang dengan kekuatan manusia biasa membunuh 7 boneka kita, lalu menggunakan kekuatan misterius untuk menghancurkan istana Baiyang di alam maya hanya dengan ukiran kayu. Dan di benua tengah, lelaki berjubah hitam yang menaklukkan 4 binatang buas besar sendirian dan bertukar telapak tangan dengan yang mulia. Pria bertopeng itu berspekulasi. Mustahil. Begitu suara pria bertopeng itu berakhir, sang penghancur dunia langsung membantah. Meskipun kemampuan mereka berdua luar biasa, mereka bahkan pernah melukai saya saat saya masih lemah. Jadi, kekuatan mereka sebenarnya hanya rata-rata. Mari kita mundur selangkah. Mereka berdua bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk datang ke sini dan memasuki pilar cahaya. Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk memengaruhi gambaran besar? Sejujurnya, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki mataku. Mendengar hal itu, pria bertopeng itu pun menutup mulutnya. Jauh sebelumnya, beberapa zaman yang lalu, sang penghancur dunia telah menyimpulkan bahwa benua sungai abadi akan memasuki puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman ini. Sebanyak 234 orang yang memiliki bakat untuk menjadi dewa akan muncul di era ini. Angka ini telah ditakdirkan. Tidak akan ada lebih dan tidak ada kurang. Dan keduanya tidak ada dalam daftar 234 orang tersebut. Jadi mereka bahkan tidak diberkati oleh surga. Bahkan tidak diberkati oleh surga, bagaimana mereka bisa memengaruhi gambaran yang lebih besar? Kecuali, mereka sudah menjadi dewa. Tapi apakah itu mungkin? Lalu, yang mulia, mengapa hanya sedikit orang yang datang sejauh ini? Tanya pria bertopeng itu. Tidak ada masalah dengan perhitungan astrologi, dan aku tidak melihat adanya bahaya tersembunyi. Satu-satunya kemungkinan adalah waktunya belum tiba, kata Destroyer of the World, matanya menyipit. Waktunya belum tiba. Pupil mata pria bertopeng itu mengecil saat dia bertanya dengan hormat, apa maksud yang mulia? Kecuali beberapa orang yang diberkati yang telah datang, sebagian besar dari mereka telah terbangun dalam 2 tahun terakhir. Dan masih ada 1 tahun lagi sebelum pembukaan monumen kekacauan sungai abadi, jelas Destroyer of the World. Jadi mereka yang belum datang, seharusnya belum terbangun. Mendengar ini, pria bertopeng itu mengangguk karena tiba-tiba menyadari sesuatu. Memang, 100 orang lebih yang datang adalah mereka yang telah terbangun dalam 2 tahun terakhir, dan masuk akal jika mereka yang tidak datang memang belum terbangun. Lagi pula, sebelum terbangun, identitas mereka hanyalah manusia biasa, dan beberapa bahkan tidak tahu latar belakang mereka sendiri. Jadi tentu saja mereka tidak akan datang ke sini sebelum terbangun. Jadi, mari kita tunggu dan lihat saja. Pikiran Destroyer of the World menjadi tenang saat dia berkata dengan ringan, mungkin jumlah orang di pilar cahaya akan berubah setiap beberapa hari. Dalam setahun, cukup untuk mengumpulkan 234 orang. Kalau begitu, sepertinya kekhawatiran kita sebelumnya tidak perlu, kata pria bertopeng itu. Aku memang terlalu banyak berpikir tadi, Destroyer of the World mengangguk dan berkata dengan tegas, mari kita bersabar. Ketika saatnya tiba, maka kesempatan itu juga akan datang. Di pilar Dewa Merah, Yun Yao Yao duduk bersila. Di sebelahnya duduk seorang wanita berpakaian putih. Ia memainkan sitar panjang, pakaiannya putih bersih seperti salju, dengan aura yang halus. Bahkan Yun Yao Yao harus mengakui bahwa wanita di hadapannya sangat cantik. Merasakan tatapan Yun Yao Yao, wanita berpakaian putih itu menoleh dan tersenyum lembut. Bai Piao Piao. Yun Yao Yao juga tersenyum dan mengangguk, berkata dengan lembut, Yun Yao Yao. Keduanya mengangguk satu sama lain. Semua orang tahu bahwa bisa datang ke sini berarti mereka luar biasa,
dan beberapa bahkan mungkin menjadi teman dan sahabat di masa mendatang. Setelah saling menyapa, Yun Yaoyao kembali mengalihkan pandangannya ke samping. Di antara 18 pilar Dewa Merah, ada 7 orang. Selain dia dan Bai Piao Piao, ada 5 orang lainnya. Kelima orang itu tampak bersama-sama. Yun Yaoyao tidak tahu dari klan mana mereka berasal, tetapi kulit mereka gelap, tubuh mereka kekar, mengenakan pakaian hitam dan topi hitam bundar. Melalui pertukaran singkat, Yun Yaoyao mengetahui nama mereka. Kelima orang tersebut bersaudara, bernama Zhang Yi, Zhang Er, Zhang San, Zhang Xi, dan Zhang Wu. Mereka berasal dari suku Heifei di dunia virtual, dan kelima bersaudara itu selalu bekerja sama dengan peti mati sebagai senjata mereka. Namun sekarang, kelima orang itu tampak sedang bertengkar. Di tengah-tengah pertengkaran, kelima bersaudara itu menghancurkan ruang dan meninggalkan kekacauan itu, kembali ke suku Heifei tempat asal mereka. Lagi pula, datang dan pergi dengan bebas di tengah kekacauan di sini itu mudah. Dan mereka sudah dikenali oleh pilar suci berwarna merah, jadi tidak ada rasa takut orang lain akan merebutnya juga. Saudara kelima, monumen kekacauan Sungai Abadi akan dibuka dalam setahun. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Wajah Zhang Yi muram saat dia menatap Zhang Wu dan bertanya dengan suara yang dalam. Benar sekali, saudara kelima. Itu hanya selebaran sialan, jadi bagaimana kalau kau sudah menemukannya? Kita sekarang menempati pilar suci merah dan kenaikan ke tingkat dewa sudah dekat. Saudara-saudaranya yang lain pun merasa jengkel dan menasihatinya dengan suara bulat. Beberapa waktu lalu, kelima orang itu secara misterius menerima 5 selebaran. Mereka sama sekali tidak tahu dari mana datangnya brosur-brosur ini, tetapi kelima orang itu terobsesi dengan brosur-brosur itu, bersikeras untuk pergi melihat sekte langit dan bumi. Tidak ada bujukan yang berhasil. Kakak-kakak, apa yang kalian bicarakan? Kita semua punya brosur, tidakkah kalian pikir ada sesuatu yang luar biasa tentang brosur-brosur itu? Mereka samar-samar mengandung kekuatan luar biasa di luar dunia ini. Dan kita bahkan tidak tahu dari bahan apa mereka dibuat. Apakah menurutmu sekte langit dan bumi ini hanyalah tempat biasa? Zhang Wu membalas. Memang, selebaran itu luar biasa. Jika sebelumnya, kami akan pergi ke sana bersamamu. Namun sekarang monumen kekacauan Sungai Abadi akan segera dibuka. Apakah kamu perlu pergi ke sana lagi ketika memahami monumen itu akan jauh lebih baik daripada bergabung dengan Tanah Suci? Kata Zhang Yi dengan ekspresi serius. Ya, saudara kelima, sang penghancur dunia menerima kita secara langsung belum lama ini. Ia berkata kita memiliki identitas yang hebat. Selama kita memahami monumen kekacauan dengan baik, kita pasti akan naik ke tingkat dewa. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk mendapatkan ketenaran dan keuntungan. Mengapa harus menyerah? Zhang Er juga mencoba membujuknya. Kurasa orang itu bukan orang baik sejak awal. Penghancur dunia, orang baik mana yang bisa disebut begitu? Kata Zhang Wu, tidak yakin. Itu hanya nama. Sang penghancur dunia telah bekerja keras untuk benua Sungai Abadi. Bagaimana kau bisa mengatakan itu tentangnya? Wajah Zhang Yi penuh dengan rasa bersalah. Aku tidak peduli. Bagaimanapun, ada kekuatan dalam kegelapan yang mendesakku untuk pergi ke sekte langit dan bumi, jadi aku akan pergi ke sana apapun yang terjadi. Zhang Wu berkata dengan sungguh-sungguh, kakak-kakak, izinkan aku juga menasihati kalian. Monumen kekacauan Sungai Abadi ini tidak dimaksudkan untuk kita. Dan penghancur dunia itu juga tampaknya bukan orang baik. Sebaiknya kalian ikut denganku ke sekte langit dan bumi. Kau, Zhang Yi sangat marah dan bertanya dengan tegas, kakak kelima, apakah kau ingin kelima saudara angkat kita berpisah seperti ini? Ya, aku harus pergi ke sekte langit dan bumi. Aku harap keempat kakakku bisa pergi ke sana bersamaku, kata Zhang Wu dengan tegas. Baiklah, karena kau mengabaikan ikatan persaudaraan kita dan bersikeras untuk pergi, pergilah. Namun, alih-alih memahami monumen kekacauan Sungai Abadi, kau malah mengejar impian dan ingin kami pergi bersamamu. Itu tidak akan pernah terjadi, kata Zhang Yi dengan marah. Dengan itu, dia melambaikan telapak tangannya dan brosurnya ke sekte langit dan bumi muncul di tangannya. Kemudian dia melemparkannya ke jurang tak berujung di bawah mereka. Ini adalah tanah terlarang di Heifei. Lahar mendidih hebat dan langsung menelan selebaran itu, menyegelnya dengan erat di dalamnya. Tidak mungkin dalam kehidupan ini.
Dia menambahkan kata demi kata. Tindakan Zhang Yi dalam menyegel jimat transmisi juga mencerminkan tekadnya saat ini. Bab 497. Kakak Zhang Yi, kamu, Zhang Wu menatap tindakan Zhang Yi dengan tatapan rumit, sambil mendesah tak berdaya. Tapi Zhang Yi tetap pergi. Bukan karena dia tidak peduli dengan kasih sayang persaudaraan, tetapi dia sangat percaya pada perasaan dari hal yang tidak diketahui. Bagaimanapun, perasaan seperti ini bukanlah sesuatu yang halus dan ilusi bagi para kultivator. Sekte Langit dan Bumi. Yi Feng berbaring malas di kursi santai, sambil menyipitkan matanya. Dia tidak tidur, tetapi sengaja maupun tidak sengaja mengamati murid-murid ini. Sapi-sapi yang menunggangi itu adalah sapi-sapi yang menunggangi, mereka yang bermain dengan lumpur adalah bermain dengan lumpur. Yi Feng semakin merasa bersalah semakin ia memikirkan murid-murid eksentrik ini. Itu benar-benar salah besar. Kalau bicara akal sehat, pemuda biasa yang masuk sekte pasti haus akan kultivasi, haus akan ilmu bela diri kan. Jadi awalnya Yi Feng masih menghindari murid-murid ini. Lagi pula, jika orang-orang ini datang kepadanya dan meminta teknik bela diri, dia benar-benar tidak akan tahu harus berbuat apa, paling tidak dia harus menggertak dan menipu mereka untuk sementara waktu. Akan tetapi, setelah menerbitkan 50 brosur baru-baru ini dan merekrut 60 hingga 70 pengikut, tidak seorang pun yang datang kepadanya menanyakan tentang teknik kultivasi, dan tidak seorang pun yang memperlihatkan sedikit pun antusiasme terhadap kultivasi. Ini tidak benar. Orang mana yang bergabung dengan sekte yang tidak ingin berkultivasi, menghabiskan sepanjang hari di paviliun kitab suci membaca novel dan komik. Sekarang saya mengerti. Tiba-tiba Yi Feng teringat sesuatu, lalu menepuk pahanya, dan langsung duduk. Murid-murid ini sendiri pada dasarnya memiliki bakat yang biasa saja, dan pada dasarnya termasuk orang-orang yang hanya ingin menumpang dan menunggu kematian. Jadi ketika mereka datang ke sini, mereka semua di sini hanya untuk menumpang. Berpikir seperti ini, Yi Feng tiba-tiba merasa tebakannya benar. Wah sial, kecil ini sungguh kejam, ternyata saat mereka bergabung mereka tidak berencana untuk berkultivasi sama sekali, mereka semua datang ke sini hanya untuk memerasnya. Untuk sesaat, bahkan orang sekaya Yi Feng langsung merasa tersinggung. Kemarilah, Yi Feng langsung berteriak keras. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? King Huan Xiang bertanya dengan hormat. Kumpulkan semua murid di sini sebelum aku. Yi Feng memerintahkan dengan sungguh-sungguh. Ya, King Huan Xiang bergegas melaksanakan perintah itu dan mulai mengumpulkan semua murid. Di paviliun kitab suci, Zhang Wu tenggelam di dalamnya seolah-olah sedang menyegel iblis. Semenjak dia dengan sukarela bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi dengan kompensasi, dia menghabiskan sepanjang hari berendam di paviliun kitab suci ini. Segala sesuatu di paviliun kitab suci membuatnya takjub. Meskipun dia masih belum menemukan jalan yang menjadi miliknya, hal itu telah memungkinkan tingkat kultivasinya dan area lainnya meroket pesat. Meski aku masih belum menemukan jalanku sendiri, paviliun kitab suci yang luas ini pasti berisi apa yang aku butuhkan. Cahaya terang bersinar di mata Zhang Wu. Dia merasa sangat beruntung karena telah memantapkan tekadnya saat itu dan bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi dengan selebaran itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menikmati berkat seperti itu sekarang? Duh, alangkah senangnya jika keempat kakak laki-lakiku bisa berkumpul di sini bersama. Dibandingkan dengan Sekte Langit dan Bumi ini, apa itu monumen kekacauan sungai abadi? Dao agung yang terkandung dalam satu buku teks bahasa yang kupegang ini mungkin bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan monumen kekacauan sungai abadi. Tepat pada saat itu, gong King Huan Xiang terdengar keras dari luar. Master Sekte telah memerintahkan semua murid untuk pergi ke Aula Langit dan Bumi untuk menemuinya. Master Sekte telah memerintahkan semua murid untuk pergi ke Aula Langit dan Bumi untuk menemuinya. Mendengar suara ini, bahkan mereka yang berada di paviliun kitab suci segera bangkit berdiri. Mereka yang menanam sayuran di luar juga meletakkan cangkul mereka, mereka yang menunggangi lembu melompat turun dari lembu. Mata Zhang Wu juga berbinar. Dia hanya pernah bertemu dengan Master Sekte sekali, pada hari dia menjadi murid, dan saat itu sudah membuatnya tercengang. Hari ini dia akhirnya beruntung bisa bertemu dengan Master Sekte lagi. Tak lama lagi, semua murid telah berkumpul di alun-alun di depan Aula Langit dan Bumi. Setiap orang bersikap hikmat dan penuh hormat, menanti ajaran Yi Feng.
Bagaimana praktik Anda akhir-akhir ini? Yi Feng berdiri dan menatap semua orang, lalu bertanya dengan suara yang dalam. Tak seorang pun menjawab. Alis Yi Feng berkerut. Meskipun dia tidak pernah menyangka orang-orang ini akan mencapai banyak hal dalam latihan mereka, ketika setiap orang bergabung, bukankah dia telah membodohi mereka sebentar dan meletakkan fondasi dasar? Melihat orang-orang ini, tampaknya tidak ada satu orang pun yang mendengarkan kata-katanya. Kamu di sana, siapa namamu lagi? Yi Feng secara acak menunjuk ke arah seorang murid dan berteriak, gunakan kekuatan terkuatmu dan tebas sekali supaya aku bisa melihatnya. Ya, guru. Murid peringkat 38 itu berjalan keluar dengan hormat, mengangkat pedang panjang di tangannya, berteriak keras, dan menebas di depannya. Suara mendesing. Angin sepoi-sepoi terdengar di angkasa. Melihat itu, banyak saudara senior dan junior yang mengangguk. Potongan ini sangat mengesankan. Untuk dapat membangkitkan sedikit angin di angkasa di pulau ini, tampaknya yang ke-38 ini benar-benar adalah Raja Pedang. Namun Yi Feng tetap memasang ekspresi dingin dan tidak berbicara, alih-alih menunjuk ke orang lain dan berteriak lagi, kamu, keluar dan pukul tiang kayu ini. Ya, guru. Murid peringkat 29 juga berjalan keluar, memasang ekspresi serius, dan memukul tiang kayu di dekatnya. Tiang kayu itu berputar perlahan, tetapi murid ini sudah basah oleh keringat, tampak sangat tegang. Melihat ini, panas yang membara melintas di mata Zhang Wu. Diam-diam dia merasa terkejut bahwa kakak senior ke-29 ini begitu berkuasa. Tiang kayu ini minimal merupakan artefak abadi tingkat atas, berisi kekuatan Dao Agung, dan bahkan dapat memantulkan kembali kekuatan serangan. Lagi pula, jika dia yang memukulnya, membuatnya berputar sekali akan menjadi hal yang cukup bagus. Beralih ke yang lain, Yi Feng masih memasang wajah tanpa ekspresi, memanggil orang berikutnya untuk mencoba. Tetapi, yang berikutnya, dan yang berikutnya, 7 atau 8 lainnya berturut-turut, semuanya hampir sama dengan yang ke-29 sebelumnya. Yi Feng yang mengerutkan kening dan murung akhirnya tidak tahan lagi, dan memarahi dengan kejam, tidak berguna, sekelompok orang tidak berguna, sama sekali tidak berguna. Mendengar ini, semua orang menundukkan kepala karena malu, tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidaksetujuan. Hah, ini juga tidak ada gunanya. Zhang Wu yang baru tiba agak bingung. Saudara-saudari senior dan junior ini jelas sudah begitu berkuasa, mengapa sang guru masih saja memarahi mereka sebagai orang tak berguna? Namun pada saat berikutnya, dia akhirnya mengerti. Yi Feng yang jengkel menendang tiang kayu itu dengan satu kaki, dan tiang kayu itu berputar cepat, lalu roboh ke tanah. Dan hancur berantakan. Retakan. Zhang Wu tercengang, merasakan kulit kepalanya kesemutan. Ia tidak menyangka bahwa pengalaman pertama menyaksikan kekuatan sang guru akan menjadi seperti ini. Tiang kayu yang bahkan tidak bisa mereka goyangkan ketika dipukul, setidaknya sebuah artefak abadi tingkat atas, telah hancur berantakan hanya karena sang guru menendangnya dengan santai sekali. Tidak heran, sekalipun saudara senior dan junior begitu kuat, di mata sang guru mereka tetap tidak ada gunanya. Tampaknya begitu, saya harus bekerja lebih keras. Jika tidak, aku bahkan tidak bisa dianggap tidak berguna. Melihat sekelompok murid ini menundukkan kepala, Yi Feng merasa makin kesal di dalam hatinya. Tidak ada satupun yang memiliki semangat juang. Kalau mereka punya sedikit saja semangat juang, kalau dimarahi habis-habisan olehnya, tidakkah mereka akan membantah dan membalas sedikit? Namun sekarang mereka menerimanya dengan diam dan menundukkan kepala. Apa yang ditunjukkannya ini? Itu menandakan para pengikutnya sudah mencapai tahap duduk santai dan menunggu kematian, sudah kehilangan semangat juang. Terus terang, dia secara khusus mengumpulkan mereka hari ini untuk mengujinya. Dan ujian itu juga membuktikan pemikirannya. Kelompok ini, mereka datang ke sini hanya untuk menumpang, tidak ada satupun murid yang memperlihatkan sedikit pun hati seorang kultivator yang kuat. Yi Feng sekarang menatap murid-murid ini dengan ketidakpuasan di matanya. Ia semula berpikir bahwa begitu ia bisa berkultivasi, ia akan mengajarkan masing-masing dari mereka 1 atau 2 gerakan, sehingga harapan mereka tidak sia-sia. Sekarang melihatnya, mengajari mereka tidaklah ada gunanya. Ketika 100 orang datang, dia akan bersikeras memecat semua orang yang tidak berguna ini. Tidak menyimpan sebab 498.
Setelah dimarahi oleh Yi Feng, para murid bubar dengan ekspresi tidak senang dan rumit di wajah mereka. Sepertinya kita perlu menggandakan usaha kita. Su Yunyun menghela napas. Ya, guru kami memarahi kami demi kebaikan kami sendiri. Dia hanya ingin kami unggul dan menjadi luar biasa. Kami tidak boleh menyalahkan guru kami, imbuh Li Jin dengan penuh emosi. Kakak senior, tidak perlu mengatakan itu. Bagaimana mungkin kita bisa menyalahkan guru kita? Tepat sekali. Lagi pula, omelan guru kita datang di waktu yang tepat. Aku menjadi sedikit terlalu sombong dan puas dengan wawasanku sebelumnya. Namun sekarang, berkat omelan guru kita, aku tiba-tiba terbangun, murid lainnya menimpali. Pokoknya, kita harus melipat gandakan usaha kita dan tidak mengecewakan harapan tuan kita. Kita harus menyingkirkan predikat, biasa-biasa saja. Kamu benar. Pupil mata Su Yunyun mengecil saat dia melanjutkan, bahkan jika kita tidak dapat menyamai level guru kita, paling tidak, kita harus dapat menyamai kakak senior. Lihat saja bagaimana dia melepaskan gelombang kekuatan yang dahsyat dengan setiap serangan, tebasan, dan sabetan. Aku ingin tahu kapan kita akan mencapai level itu. Li Jin menimpali, ya, dan teknik jalan guok kakak senior kedua telah mencapai puncak kesempurnaan. Jika dia melepaskan semua klonnya, aku khawatir populasi benua Sungai Abadi akan berlipat ganda. Selain guru kita, mungkin hanya ada sedikit orang di dunia ini yang bisa membunuhnya. Saudara-saudara, marilah kita bekerja 2 kali lebih keras. Ya, ayo kita lakukan. Selanjutnya, saya akan menghabiskan 12 jam sehari untuk mendalami gudang kitab suci. Aku juga. Aku ingin menyelesaikan membaca Heaven Encompassing Record ini secepatnya. Saat mereka melihat para murid yang baru saja menyelesaikan percakapan mereka, satu demi satu membenamkan diri dalam gudang kitab suci, Yi Feng mendesah dan memegang kepalanya dengan tak percaya. Benar-benar segerombolan orang yang tidak berguna. Mereka tidak bisa ditebus lagi. Di tengah kekacauan, sang penghancur dunia perlahan membuka matanya. Tuanku, seorang pria bertopeng perak mendekat dan berlutut dengan hormat. Sudah berapa lama? Tanya sang penghancur dunia dengan acuh tak acuh. Tuanku, sudah sebulan, jawab pria bertopeng perak itu dengan hormat. 1 bulan. Senyum tipis muncul di bibir sang penghancur dunia. Menurut perhitungannya, dalam waktu 1 bulan, seharusnya ada lebih banyak orang di Hall of Chaos. Jika keberuntungan ada di pihaknya, akan ada selusin atau lebih kebangkitan selama periode ini. Bahkan jika keberuntungan sedikit lebih buruk dan ada lebih sedikit kebangkitan, seharusnya masih ada peningkatan jumlah yang signifikan. Maka, sang penghancur dunia perlahan bangkit. Berubah menjadi roh halus, dia berjalan keluar dari Hall of Chaos dengan rasa gembira di hatinya. Pandangannya menyapu seluruh ruangan. Namun ketika wajah semua individu yang bermeditasi terpatri dalam pikirannya, ekspresi sang penghancur dunia langsung berubah gelap. Apa yang terjadi? Dia hampir meraung marah. Bukan saja tidak ada peningkatan jumlah orang di dalam pilar cahaya, namun salah satu dari mereka benar-benar menghilang. Dan yang paling membuatnya marah adalah bahwa orang yang hilang itu adalah milik pilar cahaya merah. Itu adalah bidak catur terpentingnya. Dengan wajah yang gelap, dia menyampaikan pesan yang kuat kepada Zhang Yi. Zhang Yi, yang tengah berkonsentrasi penuh dalam pilar cahaya merah, mengangkat kepalanya dan memperlihatkan ekspresi bersemangat. Apakah sang penghancur dunia memanggilnya lagi? Setelah memberitahu saudara-saudaranya, Zhang Yi mengikuti perintah sang penghancur dunia dan memasuki kedalaman kekacauan. Zhang Yi. Salam, tuanku. Zhang Yi membungkuk hormat. Baiklah. Tidak perlu seformal itu. Sebuah kekuatan lembut mengangkat Zhang Yi sedikit, lalu terdengar suara kehancuran bergema dari kekacauan itu. Zhang Yi, kenapa salah satu dari 5 saudaramu hilang? Mendengar ini, raut wajah Zhang Yi sedikit berubah. Ia pun segera menggigit bibirnya dan berkata, melapor kepada sang penghancur dunia, adik kelimaku memiliki beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan di luar. Ia akan segera kembali setelah menyelesaikan urusannya. Baguslah, kata sang penghancur dunia dengan lembut. Namun selama periode ini, cobalah untuk tidak terlalu banyak berkeliaran. Pembukaan monumen kekacauan Sungai Abadi kurang dari setahun lagi. Jika kau tidak dapat hadir saat itu, kau akan kehilangan kesempatan besar. Kesempatan ini datang sekali dalam 1000 tahun. Ya, terima kasih atas perhatianmu,
sang penghancur dunia. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu saudara kelimaku dan memintanya untuk kembali secepatnya, jawab Zhang Yi dengan hormat. Baiklah. Setelah Zhang Yi pergi, sang penghancur dunia berjalan keluar dari kekacauan itu lagi, menyipitkan matanya. Meskipun orang yang hilang telah ditemukan, fakta bahwa jumlah orang yang terbangun tidak bertambah dalam sebulan membuat ekspresinya tidak sedap dipandang. Jangan khawatir, tuanku. Awalnya ini adalah peristiwa probabilistik, dan tidak ada waktu khusus untuk kebangkitan. Saat ini, jumlah individu yang terbangun lebih sedikit, tetapi seiring berjalannya waktu, akan lebih banyak yang terbangun. Seorang pria bertopeng berlutut di tanah, berbicara dengan penuh hormat. Baiklah, sang penghancur dunia mengangguk. Sebulan telah berlalu, dan jumlah orang di aula kekacauan besar tidak bertambah. Mungkin itu alasannya. Tidak perlu terlalu memperhatikannya. Lagi pula, jika tidak ada peningkatan dalam sebulan, akan lebih baik untuk fokus dan menunggu bulan berikutnya. 234 orang dengan takdir yang telah ditentukan hadir. Waktunya akan tiba, dan mereka semua akan aktif. Di sisi lain, Zhang Yi kembali ke aula kekacauan besar. Kakak, ada apa? Apa yang diinginkan sang penghancur dunia darimu? Tanya saudara-saudara lainnya dengan cepat. Ini tentang saudara kelima kita. Zhang Yi mengerutkan kening dan berkata, dari percakapan dengan sang penghancur dunia, aku tahu bahwa dia menghargai kita berlima. Hanya saja saudara bungsu kita ini benar-benar membuat kita sangat khawatir. Saat mengatakan ini, Zhang Yi mendesah berat. Kemudian dia melanjutkan, kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat, adik bungsu kita tumbuh bersama kita sejak kecil. Kita tidak boleh menghakiminya berdasarkan perilakunya yang masih muda dan impulsif. Kita tidak boleh membiarkannya tersesat. Kesempatan untuk pergi ke monumen kekacauan sungai abadi datang sekali dalam 1000 tahun. Kita harus membawanya kembali. Kakak, kau benar. Kita tidak bisa hanya melihat adik bungsu kita seperti ini. Ya, ini kesempatan yang sangat bagus. Sebagai kakak, kita harus membantunya. Saudara-saudaranya yang lain pun satu demi satu menyetujui pemikiran Zhang Yi. Kalau begitu, siapa di antara kalian yang akan pergi dan membawanya kembali? Zhang Yi menatap saudara-saudaranya dan berkata, kakak, lepaskan aku, kata Zhang Xi tegas. Aku pasti akan membawa adik bungsu kita kembali dalam keadaan utuh. Baiklah, Zhang Xi, terserah padamu, kata Zhang Yi lega. Tapi ingat, kamu memiliki hubungan paling dekat dengan adik bungsu kita. Kamu tidak boleh jatuh di bawah pengaruhnya dan menjadi seperti dia. Kakak, apa yang kau katakan? Bagaimana aku bisa seperti adik bungsu kita? Zhang Xi tersenyum, menepuk dadanya, dan berkata, kalian semua tunggu kabar baikku di sini. Aku akan segera kembali bersama adik bungsu kita. Bab 499. Zhang Xi meninggalkan kekacauan. Sambil memegang tiket masuk Sekte Langit dan Bumi yang menjadi miliknya, ia terbang sesuai dengan alamat yang dituju. 2 hari kemudian, Zhang Xi telah tiba di dekat Sekte Langit dan Bumi. Dia mengeluarkan tablet giok dan mulai menghubungi Zhang Wu. Saat ini, Zhang Wu sedang menggali buku-buku di paviliun kitab suci. Meskipun dia masih belum menemukan daunnya sendiri, kekuatannya telah meningkat pesat hanya dalam waktu 1 bulan. Terlebih lagi, suasana Sekte Langit dan Bumi membuatnya merasa sangat baik. Tidak pernah ada pertikaian kecil atau tipu daya. Sedangkan untuknya, adik laki-lakinya yang lebih muda, kakak laki-lakinya yang lebih tua, dan kakak perempuannya yang lebih tua tidak hanya tidak menindasnya, tetapi sebaliknya penuh dengan kasih sayang kepadanya. Kadang-kadang, kakak senior keempat Chi Yi Tong akan memasak untuknya. Ketika melewati kebun sayur kakak senior ke-14 Senong, dia sering memetik beberapa buah melon manis untuk menghilangkan dahaganya. Ada juga kakak senior ke-7 Jiakin, yang bahkan memberinya seekor anak ayam. Dia mendengar bahwa setelah membesarkannya hingga dewasa, anak ayam itu bisa berubah menjadi Phoenix 9 surga untuk digunakan sebagai tunggangan. Betapa menakjubkannya. Wajah Zhang Wu penuh kegembiraan. Mampu memanfaatkan kesempatan untuk datang ke Sekte Langit dan Bumi dalam kehidupan ini hanyalah keputusan terbesar yang pernah dibuatnya. Tepat pada saat itu, tablet giok transmisi suara yang sudah lama tidak digunakannya tiba-tiba menyala. Oh, saudara keempat, kakak keempat benar-benar datang. Zhang Wu sangat gembira. Dia ingin mencari kesempatan untuk kembali dan membawa semua saudaranya.
Hanya saja, dengan terobosannya yang terus-menerus akhir-akhir ini, dia tidak punya waktu. Tak lama kemudian, keduanya bertemu tidak jauh dari pulau kecil itu. Meskipun sebelumnya ada beberapa hal yang tidak mengenakan, keduanya, yang memiliki hubungan sangat baik, akhirnya berpelukan erat saat mereka bertemu. Adik kelima, tahukah kamu bahwa kakak tertua dan yang lainnya sangat mengkhawatirkanmu? Zhang Xi menegur dan berkata, jadi, saudara keempat datang kali ini untuk menjemputmu. Lagi pula, monumen kekacauan Sungai Abadi akan dibuka dalam waktu kurang dari setahun. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang tidak boleh dilewatkan. Bawa aku kembali. Zhang Wu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak keempat, apa yang kau bicarakan? Aku sudah menetap di sini. Sudah tenang. Alis Zhang Xi berkerut saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, adik kelima, aku tahu kamu selalu naif dan polos, tetapi kamu masih harus bisa membedakan antara pro dan kontra, kan? Kakak keempat, justru karena aku dapat membedakannya dengan sangat jelas, aku tidak akan kembali. Zhang Wu berkata dengan serius. Zhang Xi menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang telah menyihir Zhang Wu. Bagaimana dia bisa begitu keras kepala? Kesempatan apa lagi yang ada sekarang, dan di mana lagi yang lebih baik daripada memahami monumen kekacauan Sungai Abadi? Ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun yang tidak boleh dilewatkan. Kakak keempat, aku tahu kau mungkin tidak percaya kata-kataku, tapi tolong kembalilah ke Sekte Langit dan Bumi bersamaku untuk melihatnya. Maka kau akan tahu mengapa aku membuat keputusan ini, kata Zhang Wu dengan sungguh-sungguh. Si tua kelima, dengarkan nasihat kakakmu dan kembalilah bersamaku. Kamu masih terlalu muda dan belum bisa membedakan banyak hal dengan jelas, kata Zhang Xi dengan suara yang dalam. Kakak keempat, aku akan mengatakannya lagi, ikutlah denganku dan lihatlah. Aku yakin itu akan mengubah pandanganmu. Zhang Wu menatap Zhang Xi dengan serius dan berbicara lagi. Baiklah, baiklah. Aku akan pergi melihatnya bersamamu. Melihat Zhang Wu begitu ngotot, Zhang Xi melambaikan tangannya dan setuju. Dia juga ingin melihat dan mengamati dengan saksama apa yang disembunyikan Sekte Langit dan Bumi serta ilusi apa yang telah ditimbulkannya untuk menyihir adik kelimanya seperti ini. Keduanya menuju ke pulau itu. Ketika keduanya tiba di tepi danau, kekuatan langit dan bumi turun. Ini, Zhang Xi langsung menampakkan ekspresi panik. Ini karena kekuatannya sendiri sangat ditekan di ruang ini. Tidak, lebih tepatnya, itu bukan penekanan. Sebaliknya, hukum langit dan bumi di ruang sekitar telah berubah. Ruang yang sebelumnya dapat dengan mudah dirobeknya kini telah menjadi sangat padat. Gravitasi juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Ia, yang sebelumnya dapat dengan mudah terbang, kini hanya dapat melompat setinggi 1 kaki di tempat. Haha, saudara keempat tidak perlu panik. Seluruh ruang Sekte Langit dan Bumi milikku telah lama melampaui kendali benua Sungai Abadi. Kekokohan ruang itu mungkin lebih kuat daripada alam abadi. Oleh karena itu, bahkan jika seorang ahli dari alam abadi datang, mereka paling-paling hanya bisa terguling-guling, Zhang Wu cepat-cepat menjelaskan sambil tertawa. Siapa yang panik? Aku hanya tidak terbiasa dengan kedatangannya yang baru saja tiba. Zhang Xi melambaikan tangannya, memiringkan kepalanya dengan angkuh dan berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun dia memang ketakutan tadi. Tapi lalu kenapa? Bagaimanapun, tempat ini luar biasa. Zhang Xi sebenarnya sudah menduganya sejak lama. Jika tidak, dia tidak akan bisa membingungkan adik kelimanya tanpa sesuatu yang substansial. Mengenai ruang ini, benua Sungai Abadi telah mengalami begitu banyak kehancuran besar dan melahirkan banyak makhluk kuat. Jadi tidak mengherankan bahwa bidang spasial sekecil itu telah dilestarikan. Oleh karena itu, Sekte Langit dan Bumi yang memiliki ruang seperti itu tidak membuktikan betapa kuatnya mereka. Apa yang benar-benar dapat menunjukkan kekuatannya adalah banyaknya ahli yang hebat di pulau ini. Apakah pulau ini tampaknya memiliki banyak ahli yang kuat? Itu benar-benar tidak tampak seperti itu. Mungkin ada beberapa, tetapi mereka yang dapat bergerak mungkin tidak banyak. Setidaknya itulah yang dipikirkan Zhang Xi. Dia dengan santai mengikuti Zhang Wu ke atas rakit bambu sambil melirik ke arah tukang perahu itu dengan pandangan menghina. Dia sudah tua, tampak jompo. Dia juga tidak merasakan bahwa laki-laki itu mempunyai kekuatan yang sangat besar, jadi dia hanya melirik ke belakang dengan santai.
Akan tetapi, tindakan tiba-tiba dari lelaki tua yang tampak jompo itu membuat bola matanya terbelalak. Saya melihat lelaki tua itu berdiri di tepi pantai. Pertama-tama ia menggunakan tongkat bambu untuk mendorong rakit bambu menjauh dari pantai. Setelah rakit bambu hanyut terbawa arus, lelaki tua yang berdiri di tepi pantai itu menghentakkan kakinya pelan-pelan. Hentakan ini mendorong hingga 3 zang. Kemudian ia mendarat dengan mantap di atas rakit bambu dan dengan santai mengayuhnya menuju pulau kecil. Pada saat ini, Zhang Xi ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar melihat lelaki tua di sebelahnya. Ahli, sangat hebat, ucapnya tergagap, seluruh tubuhnya gemetar. Dia menganggap dirinya cukup kuat, tetapi hanya bisa melompat setinggi 1 kaki di ruang ini bahkan setelah mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, lelaki tua ini telah menginjak 3 zang dengan mudah. Jika dia bukan seorang ahli, apa dia? Tidak perlu panik, anak muda. Hanya seorang tukang perahu tua. Lelaki tua itu mengelus jenggotnya dan meliriknya dengan acuh tak acuh, sambil tertawa pelan. Zhang Xi segera membungkuk hormat kepada lelaki tua itu sambil tersenyum meminta maaf. Setelah tersenyum, dia buru-buru menarik Zhang Wu ke samping dan berbisik, "Adik kelima, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa pria ini begitu kuat? Aku hampir menyinggung perasaannya tadi. Kakak keempat, jangan khawatir. Tenang saja," Zhang Wu segera menghiburnya, "kamu akan terbiasa dengan ini." "Apa maksudmu perlahan-lahan terbiasa dengan hal itu? Meskipun aku datang untuk membawamu kembali, aku tidak ingin menyinggung seorang ahli tanpa alasan," kata Zhang Xi dengan cemas. "Iya, saudara keempat, sungguh, itu bukan masalah besar." Tuan tua itu sangat mudah diajak bicara, Zhang Wu berulang kali meyakinkannya. Atas keyakinan Zhang Wu yang berulang-ulang, dan melihat bahwa lelaki tua itu tidak tampak marah, Zhang Xi akhirnya tenang. Setelah merasa rileks, Zhang Xi tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tetapi, Pak Tua kelima, orang tua ini sangat kuat, dia seharusnya menjadi kekuatan tempur teratas di Sekte Langit dan Bumi milikmu, kan? Setidaknya setingkat dengan Tetua Agung Bab 500. Tetua Agung." Zhang Wu mengedipkan matanya, tertegun sejenak, dan bereaksi tanpa berkata apa-apa, "Kakak keempat, apakah kau bercanda? Tetua Agung Sekte Langit dan Bumiku mampu memadamkan seluruh benua sungai abadi dengan 1 pukulan. Adapun orang ini, dia hanyalah seorang tukang perahu yang bahkan belum mampu memasuki Sekte Langit dan Bumiku. Anak kecil kelima, bagaimana kau bisa bicara seperti itu?" Mendengar hal ini, Zhang Xi langsung cemas dan berkata cepat, "Bagaimana bisa kau berbicara seperti itu pada senior ini? Bagaimana kalau senior ini marah?" Sebelum dia selesai bicara, lelaki tua di sebelahnya tersenyum dan berkata, "Anak muda, apa yang dia katakan tidak buruk. Aku hanya seorang tukang perahu. Adapun untuk memasuki Sekte Langit dan Bumi." Dia mendongak ke arah gerbang Sekte Langit dan Bumi di kejauhan dan mendesah, "Itulah impianku seumur hidup, tapi sayangnya bakatku tidak cukup. Aku hanya bisa menyimpannya sebagai mimpi dalam hidup ini. Namun, bagi saya ini sudah menjadi kehormatan yang sangat besar untuk bisa mengangkut perahu ke sini." "Apa? Kau benar-benar?" Zhang Xi tidak percaya. Dia buru-buru menarik Zhang Wu lagi dan bertanya, "Lima kecil, apakah kamu yakin tidak berbohong padaku? Orang ini bisa melompat setinggi 3 meter di bawah gravitasi seperti itu. Paling tidak, dia juga berada di level Dewa Abadi. Dia benar-benar hanya seorang tukang perahu. Oh, buat apa aku berbohong padamu? Kalau kau tidak percaya padaku, lihat saja ke sana lagi," kata Zhang Wu sambil tertawa. Mendengar hal ini, Zhang Xi menatap ke arah yang ditunjukkan Zhang Wu. Matanya langsung membelalak. Di pulau kecil itu, ada sekelompok wanita setengah baya berkumpul, melompat-lompat mengikuti alunan musik berirama, menari serempak di tepi danau. Saat momen musik tiba, kelompok wanita secara kolektif berpisah untuk melakukan split. "Apaan nih?" Mata Zhang Xi hampir terbelalak dan dia hampir berteriak keras. Cara dia memandang wanita setengah baya yang sedang menari itu seakan-akan dia baru saja melihat kecantikan yang tiada taraf, penuh gairah membara dan ketidakpercayaan. Harus diketahui bahwa, di pulau dengan gravitasi yang begitu kuat, sangat sulit bagi para wanita untuk menari dan melakukan split seperti ini. Ini seperti orang biasa yang membawa beban 1000 jin dan terus melompat dan melakukan split dengan mudah. Apa yang dibuktikan oleh hal ini?
Terbukti wanita setengah baya ini juga sangat berkuasa, setidaknya sebanding dengan tukang perahu di depan mereka. Mereka, wanita-wanita ini, benarkah? Untuk sesaat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjuk Zhang Wu dengan jarinya yang gemetar dan bertanya keras-keras. Mereka hanyalah wanita paruh baya biasa di Sekte Langit dan Bumi. Kadang-kadang mereka akan pergi ke sekte kami untuk mengambil beberapa barang rongsokan dan membantu pekerjaan. Itu saja, kakak keempat tidak perlu terlalu terkejut. Zhang Wu menjelaskan dengan lembut sambil tertawa. Memunguti barang rongsokan dan membantu pekerjaan rumah. Zhang Xi menelan ludah. Dia tidak tahu kenapa, tetapi setelah mendengar kata-kata Zhang Wu, dia benar-benar ingin memukul adik laki-laki yang imut ini. Kalimat itu sungguh sok penting. Namun dari nada bicara Zhang Wu yang serius, dia tahu bahwa tidak ada yang dilebih-lebihkan, dan bahwa dia mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Lagi pula, sikap acuh tak acuh dan ketidakpedulian di wajahnya pun tidak pura-pura. Ini menunjukkan bahwa baginya, entah itu tukang perahu atau para wanita penari, mereka hanyalah orang biasa, makhluk yang sangat lumrah di Sekte Langit dan Bumi. 5 kecil, aku ingin kau mengatakan padaku apakah kau benar-benar tidak berbohong padaku? Zhang Xi menatap Zhang Wu dengan serius dan bertanya kata demi kata, apakah Sekte Langit dan Bumi benar-benar sekuat apa yang telah kusaksikan? Tentu saja tidak, Zhang Wu menjawab. Bagus kalau begitu. Zhang Xi menepuk dadanya tanda lega. Kalau ucapan Zhang Wu itu benar, bahwa bahkan para tokoh tingkat dewa mendalam pun hanya tukang perahu dan tukang serabutan di sekte tersebut, maka Sekte Langit dan Bumi ini memang terlalu menakutkan. Akan tetapi, kalimat Zhang Wu berikutnya tiba-tiba membuatnya ketakutan. Bagaimana paman dan bibi seperti itu bisa mewakili Sekte Langit dan Bumi milikku? Apa yang telah kalian saksikan hanyalah gerimis kekuatan sekte milikku. Lagi pula, tukang dan tukang perahu sekte mana yang bisa mewakili keseluruhan sekte? Zhang Wu telah membawa Zhang Xi yang terkejut ke pulau dan mulai memperkenalkan adat istiadat pulau tersebut. Lihat, itu Porkrong. Pisau pembunuh babi di tangannya, kukira itu adalah artefak abadi tingkat menengah pada awalnya. Tapi sekarang aku tahu itu seharusnya bermutu tinggi, atau mungkin lebih tinggi lagi. Zhang Wu perlahan memperkenalkan, saya juga terkejut saat pertama kali tiba, tetapi sekarang saya sudah terbiasa. Lagi pula, ada terlalu banyak hal setingkat ini di pulau ini. Zhang Xi menatap dengan mata terbelalak ke arah pisau pembunuh babi di tangan Porkrong, matanya hampir lurus. Dia belum pernah melihat sesuatu yang secanggih itu sepanjang hidupnya. Lihat, timbangan itu juga satu. Begitu juga tongkat di tangan lelaki tua itu, dan aksesori rambut di kepala wanita itu. Terlalu banyak, aku tidak akan menyebutkannya satu per satu. Lihat saja sendiri, Zhang Wu berkata dengan santai. Mendengar hal ini, Zhang Xi menatap ke depan. Benar saja, semua yang dilihatnya di hadapannya sungguh mengejutkan dan tak dapat dipercaya. Cepat, lihat. Saat Zhang Xi tidak mampu melepaskan diri dari keterkejutannya, Zhang Wu menariknya lagi. Dia segera menoleh ke samping. Dan seketika matanya terbelalak. Ia melihat seorang pria membawa sepasang ember madu, berlari sangat cepat seolah-olah hendak lepas landas. Ia sangat sibuk dan bersemangat. Zhang Xi basah oleh keringat dingin. Dia begitu terkejut dengan pembawa ember itu hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Melompat sambil membawa ember berisi kotoran di tangannya, ia dengan mudah menempuh jarak 7 meter setiap kali melompat, dan menghilang di ujung jalan hanya dalam sekejap mata. Keberanian seperti itu tak lagi dapat dibandingkan dengan para wanita penari dan tukang perahu itu. Sangat menakutkan. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Tentu saja, dibandingkan dengan para pria dan wanita itu, orang ini dapat dianggap sebagai anggota sejati Sekte Langit dan Bumi kita. Dia adalah komisaris khusus sekte kita untuk pembuangan tinja. Dia bahkan pernah dipuji oleh guru besar kita. Kemuliaan dan kehormatan seperti itu jarang terjadi bahkan di seluruh sekte kita. Bahkan aku dan para kakak laki-lakiku akan dengan sopan memanggilnya duta besar Lu ketika kami melihatnya. Zhang Wu menjelaskannya dengan jelas. Tetapi duta besar Lu tetap tidak mewakili Sekte Langit dan Bumi milikku. Lagi pula, ada naga dan harimau yang bersembunyi di sekteku. Selain Grandmaster dan banyak saudara senior, ada juga kelompok 4 berpenampilan luar biasa, binatang pelindung dewa manusia,
Tetua King yang melawan siapapun yang tidak setuju, tentu saja, biksu yang tampak mencurigakan yang menyapu halaman belakang juga tampak cukup kuat. Kakak, berhenti bicara. Zhang Xi langsung menutup mulut Zhang Wu dan berkata dengan penuh semangat di wajahnya, katakan padaku, bagaimana aku bisa bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi? Bab 501. Saudara keempat, bukankah kamu di sini untuk membawaku kembali? Zhang Wu mengedipkan matanya dengan penuh arti dan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, ketika Zhang Xi datang, dia telah menebak hasil ini. Siapa di dunia ini yang tidak ingin bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi ketika mereka datang ke pulau ini? Jadi pada saat ini, dia juga sengaja ingin sedikit mengolok-olok Zhang Xi. Oh, adik kelima, jangan menertawakanku. Itu karena penilaianku yang buruk. Zhang Xi berkata dengan malu, adik kelima masih bisa melihat dengan jelas. Kau lebih pintar. Sejujurnya, aku melihat bahwa penghancur dunia juga tidak tampak seperti orang baik. Sekte Langit dan Bumi ini sungguh memikat. Namun, anak kelima, jika aku bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi, akankah aku mampu melompat beberapa kaki jauhnya seperti duta besar Lu di pulau ini? Juga, apakah aku punya kesempatan untuk mendapatkan dua instrumen abadi bermutu tinggi untuk dimainkan? Hahaha. Mendengar ini, Zhang Wu tertawa terbahak-bahak dan berkata, saudara keempat, melompat beberapa kaki jauhnya tidak ada apa-apanya. Saudara-saudara senior kita di pulau ini tidak lagi mengejar kekuatan eksternal seperti itu. Lalu apa yang kamu kejar? Zhang Xi bertanya tergesa-gesa. Yang kami kejar adalah Dao, hukum. Ada pepatah di dunia fana bahwa ada 3000 jalan, tetapi dengan guru kami, ada banyak sekali Dao besar, bahkan memungkinkan Anda mendengar apa yang belum pernah Anda dengar sebelumnya dan melihat apa yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Zhang Wu berkata dengan bangga dengan wajah penuh kebanggaan. Dao Agung, hukum. Zhang Xi bergumam penuh semangat dengan cahaya berapi-api yang menyala di matanya. Dia sangat ingin bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi. Mengenai peralatan abadi bermutu tinggi yang Anda sebutkan, biar saya jelaskan begini. Selama Anda menjadi murid guru kami, Anda dapat mengambil apapun yang Anda inginkan dari paviliun persenjataan surgawi selama yang Anda inginkan. Hanya saja setelah tinggal di Sekte Langit dan Bumi untuk waktu yang lama, peralatan abadi biasa mungkin tidak lagi menarik bagi Anda. Zhang Wu menambahkan, oh, bocah kelima, berhentilah bicara. Cepatlah dan bantu saudaramu bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi. Zhang Xi berkata dengan penuh semangat. Haha, meskipun guru memiliki persyaratan yang sangat ketat bagi para murid yang ingin bergabung dengan sekte, selama kamu memiliki brosur Sekte Langit dan Bumi, seharusnya tidak menjadi masalah untuk bergabung. Lagi pula, sebagian besar saudara senior di sekte datang karena brosur tersebut. Zhang Wu berkata sambil tersenyum. Menurut guru kami, orang-orang yang dapat menerima brosur adalah orang-orang terpilih. Mereka ditakdirkan bersama guru kami dan Sekte Langit dan Bumi. Selama mereka memenuhi formalitas, mereka dapat langsung bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi. Kata Zhang Wu. Flyer, aku punya itu haha. Zhang Xi buru-buru mengeluarkan brosurnya dan menciumnya dengan antusias. Ia lalu menarik Zhang Wu dan berkata, untung saja aku menyimpan brosur ini. Aku benar-benar punya pandangan jauh ke depan. Ayo, anak kelima, cepat bawa aku ke sana. Zhang Wu berkata dengan antusias. Selanjutnya, Zhang Wu membawa Zhang Xi ke Yi Feng dan menjalani proses magang sederhana. Setelah Yi Feng memberinya beberapa kata motivasi, ia resmi bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi. Lebih dari setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Mengikuti dekat di belakang Zhang Wu, Zhang Xi telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam Sekte Langit dan Bumi. Dia berendam di paviliun kitab suci sepanjang hari, bahkan lebih ketagihan daripada Zhang Wu. Dunia maya, suku Heifei, Zhang Yi dan ketiga saudaranya terbang cepat di udara. Pada saat ini, mereka seharusnya berada di Aula Kekacauan, menunggu pembukaan monumen kekacauan Sungai Abadi. Hanya saja teratai api Zen surgawi yang dijaga suku Heifei selama ribuan tahun telah matang pada saat ini. Teratai api memiliki satu efek. Setelah meminumnya, potensi dan bakat tubuh manusia untuk berkultivasi dapat ditingkatkan secara signifikan, bahkan dapat mencapai fisik api yang ekstrim. Ini adalah bahan obat abadi tingkat rendah, hampir tingkat menengah.
Maka atas kematangan harta karun alamiah semacam itu, tentu saja ketiga bersaudara itu tidak berani menganggapnya enteng. Sementara ketiganya bergegas menuju tempat teratai api tumbuh, Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk berkata, kakak kedua dan ketiga, sudah setengah bulan sejak kakak keempat pergi mencari kakak kelima. Mengapa mereka belum kembali? Mereka akan segera kembali, kata Zhang Er. Bagaimana jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi? Zhang Yi menebak lagi, yang keempat dan yang kelima selalu memiliki hubungan yang baik. Mungkinkah yang keempat juga bingung dengan kata-kata yang kelima dan ingin bergabung dengan sekte langit dan bumi itu? Kakak tertua, apa yang kau bicarakan? Tidak bisakah kau percaya pada saudara keempat untuk menangani semuanya? Sebelum dia pergi, dia bersumpah bahwa dia pasti akan membawa saudara kelima kembali. Jadi jangan khawatir, Zhang San berkata dengan tergesa-gesa. Ya, kakak tertua, kakak keempat selalu menepati janjinya. Karena dia bilang akan membawa kembali kakak kelima, dia pasti akan membawa kembali kakak kelima. Tenang saja dan tunggu beberapa hari lagi sampai mereka kembali, kata Zhang Er. Kau benar, kita bisa percaya pada saudara keempat untuk menangani semuanya. Mendengar ini, Zhang Yi juga mengangguk dan berkata dengan santai, kalau begitu, mari kita tunggu 2 hari lagi. Sambil berbincang-bincang, ketiganya akhirnya tiba di tempat di mana bunga teratai api bermekaran. Teratai api bentuknya mirip dengan teratai salju. Hanya saja yang satu dingin dan yang lainnya panas. Yang satu hanya dapat tumbuh di tempat yang sangat dingin, sedangkan yang lainnya tumbuh secara alami di tempat yang sangat panas. Lingkungan di sekitarnya sunyi. Uap menyembur dari tanah dari waktu ke waktu. Tidak ada jejak tanaman hijau. Tampaknya api berkobar di udara. Teratai api seharusnya sudah matang dalam waktu setengah hari. Setelah kita bertiga bersaudara meminum teratai api ini, bakat dan basis kultivasi kita seharusnya bisa mencapai tingkatan lain. Kita juga bisa memperoleh tubuh api yang ekstrim. Melihat teratai api, Zhang Yi tidak bisa menahan diri untuk berkata. Zhang Er dan Zhang San juga bersemangat dan mengangguk. Kakak tertua, kakak kedua, kakak ketiga, kami kembali. Pada saat ini, 2 aura kuat menyerbu dari jauh, disertai suara Zhang Xi dan Zhang Wu. Saudara keempat dan kelima, ketiganya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa mereka baru saja membicarakan keduanya di jalan, dan sekarang keduanya kembali begitu cepat. Maka bergegaslah ketiga orang itu pergi menyongsong keduanya. Saudara keempat dan kelima akhirnya kembali. Ya, saudara keempat benar-benar membuat orang merasa tenang dalam menangani berbagai hal. Seperti yang diharapkan, dia menepati janjinya. Dia berkata akan membawa saudara kelima kembali, dan memang begitulah yang dia lakukan. Sekarang kita berlima bersaudara akhirnya bisa berkumpul lagi dan menunggu pembukaan sumur monumen kekacauan sungai abadi. Bab 502. Ketika mereka mendengar ini, Zhang Xi dan Zhang Wu bingung apakah harus tertawa atau menangis. Kakak tertua, kakak kedua, kakak ketiga, sebenarnya, Zhang Xi mengusap hidungnya dan berkata sambil tersenyum, kita tidak kembali kali ini untuk memahami monumen kekacauan sungai abadi. Lalu untuk apa kau kembali? Ekspresi Zhang Yi berubah saat dia bertanya. Sebenarnya aku juga sudah bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi, jadi kali ini, aku dan Zhang Wu kembali untuk mengundang kalian bertiga, kakak laki-laki, untuk bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi bersama kami. Kata Zhang Xi. Apa? Ketiga orang yang tadinya sangat antusias tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Zhang Xi, bagaimana mungkin kau benar-benar? Zhang Yi menatap Zhang Xi dengan sedih dan serius. Bagaimana mungkin kau juga begitu bingung? Sebelumnya aku khawatir kau disesatkan oleh Zhang Wu, tetapi aku tidak menyangka kau benar-benar. Ya, Zhang Xi, aku sungguh mempercayaimu dengan sia-sia. Kupikir kau akan membangkitkan kembali Zhang Wu yang delusi, tapi aku tak menyangka kau sendiri yang akan terjerumus ke dalamnya. Anda benar-benar mengecewakan kami. Ketiganya menatap mereka dengan muram saat segala macam teguran terdengar. Kakak tertua, kakak kedua, kakak ketiga, Zhang Wu dan aku tidak bingung. Hanya saja Sekte Langit dan Bumi terlalu kuat. Zhang Xi segera menjelaskan, kau mengatakan ini karena kau sama sekali belum pernah ke Sekte Langit dan Bumi. Jika kau pergi ke sana, kau pasti akan mengubah pandanganmu tentangnya, dan kau akan segera ingin bergabung.
Maka dari itu aku dengan tulus meminta kalian bertiga untuk ikut bersama kami kembali ke Sekte Langit dan Bumi, kata Zhang Xi dengan ekspresi tulus. Zhang Yi langsung menyela Zhang Xi sambil menatapnya dengan dingin, kami tidak akan bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi. Benar sekali. Sekte mana lagi yang lebih penting daripada memahami monumen kekacauan Sungai Abadi saat ini? Monumen kekacauan Sungai Abadi menyangkut Dao Surgawi. Zhang Er juga berkata, kalian berdua benar-benar mengecewakan. Kalian tidak hanya menipu diri sendiri, tetapi kalian juga ingin menyeret kami ke bawah bersama kalian. Zhang San juga terdengar marah. Kakak tertua, kakak kedua, kakak ketiga, jangan terlalu emosional. Sungguh, jika kalian kembali ke Sekte Langit dan Bumi bersama kami dan melihat-lihat, kalian akan mengerti. Zhang Xi dengan sungguh-sungguh mencoba menjelaskan. Aku bilang tidak, Zhang Yi berkata dengan berat. Sekarang, aku juga akan memberimu dua pilihan. Sekarang buatlah garis pemisah yang jelas antara kalian dan Sekte Langit dan Bumi itu, lalu patuhi perintah kami dan tunggu sampai monumen kekacauan Sungai Abadi dibuka. Atau, kalian kembali saja ke Sekte Langit dan Bumi kalian dan kami tidak akan berurusan lagi dengan kalian berdua. Mendengar ini, ekspresi Zhang Xi dan Zhang Wu berubah. Bagaimana mungkin mereka bisa dengan jelas menarik garis batas dengan Sekte Langit dan Bumi? Kakak keempat, apa yang harus kita lakukan? Tanya Zhang Wu dengan ekspresi jelek. Sayangnya, kakak sulung sangat yakin bahwa monumen kekacauan Sungai Abadi sangat bagus, tetapi dia tidak tahu betapa mengerikannya Sekte Langit dan Bumi. Dan sekarang dia marah. Sayang sekali. Jika memang tidak berhasil, lebih baik kita tunggu sedikit lebih lama sampai kakak pertama agak tenang sebelum kembali, kata Zhang Xi tanpa daya. Baiklah. Zhang Wu juga tidak punya pilihan selain mengangguk tak berdaya. Setelah mengambil keputusan, kedua lelaki itu saling berpegangan tangan dan berkata, kakak tertua, kakak kedua, kakak ketiga, kami pamit dulu dan akan menemui kalian bertiga di lain waktu. Setelah mengatakan itu, Zhang Xi dan Zhang Wu terbang menjauh. Dada Zhang Yi naik turun karena marah saat melihat penolakan mereka berdua untuk menghargai rasa persaudaraan dan pendirian teguh mereka terhadap Sekte Langit dan Bumi. Kakak tertua, jangan marah. Zhang Er dan Zhang San buru-buru mendukung Zhang Yi dan menghiburnya, bagaimanapun, Zhang Xi dan Zhang Wu masih muda. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menyimpang dari jalan yang benar untuk saat ini. Setelah teratai api matang, kita berdua akan membawa mereka berdua kembali. Mendengar ini, Zhang Yi meminum pil untuk mengatur nafasnya, dan hanya setelah beberapa saat ia merasa sedikit lebih baik. Setengah hari telah berlalu. Fluktuasi yang sangat berapi-api menyebar di langit dan bumi. Teratai api akan segera matang. Setelah tenang, Zhang Yi menatap teratai api yang tidak terlalu jauh dan berbicara dengan serius. Ya, suku kami telah menjaganya selama 10.000 tahun, dan teratai api ini akhirnya matang. Zhang Er dan Zhang San pun buru-buru mengangguk, menatap teratai api yang hendak mekar dengan penuh harap. Tepat pada saat itu, fluktuasi yang mengerikan dari kejauhan dengan cepat mendekati mereka. Saya khawatir kamu tidak akan mendapatkan bagian dari teratai api ini. Bersamaan dengan suara berat itu, seorang pria berhidung bengkok turun. Siapa kamu? Ekspresi ketiganya berubah saat mereka bertanya dengan berat. Oh, kau sudah melupakanku, kata lelaki itu dingin sambil tertawa. Kau juga seorang yang ditakdirkan, Fang Xiaotian dari Pilar Cahaya Biru. Zhang Er mengenali orang ini dan bertanya dengan serius. Benar, ini aku. Sudut bibir Fang Xiaotian terangkat. Apa yang sedang kau coba lakukan? Tanya Zhang Yi dingin. Tentu saja aku menyukai teratai api ini. Dan tentu saja, aku juga ingin merampas hartamu. Berbicara tentang hal ini, suara Fang Xiaotian menjadi rendah. Mengapa kalian, para dewa surgawi yang lemah, dapat duduk di pilar abadi merah sementara aku, seorang dewa emas tingkat lanjut, diturunkan ke pilar abadi biru? Pilar abadi mana yang akan dituju seseorang sudah ditakdirkan. Tidak peduli seberapa kuat dirimu dari kami, itu tidak dapat diubah. Kau hanya bisa menyalahkan keberuntungan dan bakatmu sendiri. Zhang Er berkata dengan dingin. Itulah sebabnya aku ingin merampas hartamu. Fang Xiaotian tertawa dingin. Anda, wajah Zhang Yi tampak muram saat dia berbicara dengan berat, tahukah kau bahwa kita semua adalah makhluk yang ditakdirkan dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya yang tidak dapat diubah?
Bahkan jika kau bergerak untuk membunuh kami, akan tetap ada pengaruh halus dari ketetapan surga, jadi mustahil bagimu untuk membunuh kami. Aku tahu, tapi sejak awal, aku tidak pernah berencana untuk membunuhmu. Aku hanya berpikir bahwa setelah merampas teratai api milikmu dan memberimu pelajaran yang keras, mungkin aku bisa merampas hartamu dan melompat ke pilar cahaya merah. Fang Xiaotian tertawa sinis. Anda, ketiganya gemetar karena marah. Bahkan saat berhadapan dengan Dewa Emas yang kuat, bagaimana mereka bisa dengan sukarela menyerahkan teratai api yang telah dijaga suku mereka selama 10.000 tahun. Kami tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu mau. Aura mereka bertiga bergejolak hebat. Mereka mengepung Fang Xiaotian di tengah dalam formasi mengepung. Dalam kebuntuan ini, kedua belah pihak akhirnya berselisih. Namun, betapapun diam-diamnya kerjasama ketiga bersaudara itu, dalam menghadapi kekuatan absolut, semuanya hanyalah ilusi. Hampir dalam sekejap, ketiga saudara itu dilempar terbang oleh Fang Xiaotian, sambil menyemburkan darah dari mulut mereka dengan keras. Oh, sepertinya waktunya sudah habis. Fang Xiaotian melirik teratai api, tertawa dingin, lalu melangkah maju untuk mengambilnya. Berhenti. Ketiga saudara itu meraung dan berjuang untuk bangkit menghentikannya. Namun mereka dengan santainya dilempar lagi oleh Fang Xiaotian, hanya mampu tergeletak lemas di tanah saat mereka melihatnya mengambil teratai api dengan mata merah. Lihat, ini yang disebut sang tertabis dari pilar merah abadi, runtuh hanya dengan satu pukulan. Fang Xiaotian menatap mereka dengan penuh penghinaan saat dia mengejek mereka, dengan sengaja mengangkat teratai api di tangannya. Dia berkata dengan santai, bagaimana, bukankah sangat sulit untuk mengambilnya? Sungguh disayangkan, teratai api yang dijaga sukumu selama 10.000 tahun telah kuambil begitu saja. Hahaha, Fang Xiaotian tertawa liar dan arogan. Menghadapi ejekan itu, Zhang Yi dan dua orang lainnya hanya bisa melotot ke arah Fang Xiaotian dengan mata merah, sambil mengepalkan tangan mereka erat-erat. Oh, benar juga, bukankah kalian punya 5 saudara? Kudengar kalian berlima selalu memiliki hubungan yang baik. Kenapa sekarang kalian hanya bertiga? Di mana dua sampah lainnya? Fang Xiaotian menyerang tanpa ragu. Pukulan ini bahkan lebih keras. Hal itu membuat ketiganya begitu marah hingga mereka meludahkan darah. Kejadian ini benar-benar menusuk hati mereka. Ada apa? Tidak memanggil mereka. Jika kalian berlima berkumpul bersama, mungkin tidak akan begitu menyedihkan. Fang Xiaotian terus menyerang. Dia ingin menyerang semangat juang mereka. Maka dia bisa merampas harta ketiganya. Hahaha, melihat kebencian mereka bertiga terhadapnya hingga ke tulang, namun juga tak berdaya, dia tidak dapat menahan tawa arogannya. Saat suaranya berakhir, dua siluet terbang dari balik langit. Tepatnya Zhang Xi dan Zhang Wu. Melihat hal itu, Zhang Yi dan dua orang lainnya, dengan wajah penuh kebencian, dengan penuh harap mengangkat kepala mereka dan memandang kedua bersaudara itu yang datang mendekat. Hai, kau benar-benar datang. Tapi apa gunanya, mereka hanya dua orang lagi yang memberiku keberuntungan. Kata Fang Xiaotian dingin. Mendengar ini, ketiga Zhang Yi yang penuh harapan segera kehilangan harapan dan menundukkan kepala lagi. Itu benar. Apa gunanya Zhang Xi dan Zhang Wu kembali? Menghadapi kekuatan Golden Immortal, bagaimana mereka bisa membalikkan keadaan dan merebut kembali Flame Lotus? Takutnya seperti yang dikatakan Fang Xiaotian, itu hanyalah dua persembahan keberuntungan. Bab 503. Zhang Yi, Zhang Xi, cepat lari. Jangan khawatirkan kami, dia tidak akan bisa membunuh kita. Teriak Zhang Yi dengan keras. Meskipun beberapa saudara sangat tidak senang dengan masalah sekte langit dan bumi, Zhang Yi dan dua orang lainnya masih memikirkan Zhang Xi dan Zhang Wu. Mungkin karena angka takdir surga, Fang Xiaotian sama sekali tidak mungkin menjadi ancaman bagi hidup mereka, tetapi mereka tidak ingin Zhang Xi dan Zhang Wu mengambil risiko ini, apalagi membiarkan mereka menanggung risiko kehilangan keberuntungan. Namun, yang tidak diduga oleh Zhang Yi dan dua orang lainnya adalah bahwa Zhang Wu benar-benar bergegas menuju Fang Xiaotian sendirian. Dan Zhang Xi bergegas menghampiri mereka. Kakak tertua, kakak kedua, kakak ketiga, apakah kalian baik-baik saja? Zhang Xi buru-buru membantu ketiga pria itu dan bertanya dengan khawatir. Zhang Xi, jangan khawatirkan kami. Cepatlah kembali dan bantu adik kelimamu mundur. Fang Xiaotian ini sangat kuat. Adik kelimamu pasti akan mendapat masalah.
Zhang Yi buru-buru berteriak pada Zhang Xi. Kakak tertua terlalu banyak khawatir. Zhang Xi tersenyum ringan, adikku yang kelima bisa mengatasinya. Omong kosong apa yang kau bicarakan, Fang Xiaotian adalah dewa emas. Apa yang bisa adik kelimamu lakukan untuk menghadapinya? Teriak Zhang Yi dengan keras. Haha, memangnya kenapa kalau dia seorang dewa emas? Adik laki-lakiku yang kelima sudah menjadi dewa mendalam. Kata Zhang Xi meremehkan. Apa? Abadi-abadi? Apakah maksudmu adik kelimamu adalah seorang dewa abadi? Zhang Xi, apakah pikiranmu sudah gila? Bagaimana mungkin adik kelimamu bisa menjadi dewa abadi? Ketiga pria itu menatap Zhang Xi dengan heran sambil berteriak keras. Akan tetapi, saat suara mereka hampir berakhir, terdengar teriakan melengking dari belakang Zhang Xi. Ternyata dengan satu pukulan, Zhang Wu langsung memotong salah satu lengan Fang Xiaotian. Bagaimana ini mungkin? Bola mata ketiga lelaki itu menatap lurus ke depan. Seluruh tubuh mereka menggigil. Bagaimana mungkin Zhang Wu? Bagaimana mungkin dia begitu kuat? Fang Xiaotian adalah dewa emas, namun dia benar-benar memotong lengan dewa emas hanya dengan satu gerakan. Mulut Zhang Yi cukup lebar untuk menampung sebutir telur, dan suaranya yang terkejut terdengar. Apa pentingnya jika dia seorang dewa emas? Di pulau kami, bahkan seorang bibi penari setengah baya pun tidak sebaik itu. Dan seperti yang kukatakan sebelumnya, kekuatan adik laki-lakiku yang kelima telah lama mencapai alam dewa emas yang mendalam, dan dia dapat dengan mudah menyiksa dewa emas yang tidak berguna, apalagi hanya satu. Zhang Xi melengkungkan bibirnya dengan nada menghina, dan berbicara dengan nada acuh tak acuh. Sikapnya tercium bau kesombongan. Pada saat ini, Fang Xiaotian, yang lengannya telah terputus, juga menatap dengan mata terbelalak ke arah Zhang Wu di depannya, wajahnya penuh ketakutan. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Bukankah kau saudara kelima dari 5 Hei Fei? Bukankah kekuatanmu yang paling lemah? Kenapa kau bisa mengerahkan kekuatan seperti itu? Fang Xiaotian meraung keras. Mengingat pukulan sebelumnya, dia masih ketakutan. Jika dia tidak memiliki cara untuk menyelamatkan nyawanya, pukulan itu mungkin akan langsung merenggut nyawanya. Zhang Xi, cepatlah katakan padaku apa sebenarnya yang terjadi di sini. Zhang Yi dan dua orang lainnya bereaksi, meraih Zhang Xi dan bertanya dengan cemas. Kakak tertua, alasan mengapa adik kelima bisa memiliki kekuatan seperti itu tentu saja karena dia bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi. Zhang Xi tertawa, sudah kubilang sejak lama bahwa kekuatan Sekte Langit dan Bumi berada di luar imajinasimu. Bahkan jika monumen kekacauan Sungai Abadi ditempatkan di depan Sekte Langit dan Bumi, itu tidak layak disebut Sekte Langit dan Bumi. Sekte Langit dan Bumi benar-benar sangat kuat. Ketiga lelaki itu saling berpandangan dan bergumam tak percaya. Meskipun mereka selalu percaya bahwa tak ada yang dapat dibandingkan dengan monumen kekacauan Sungai Abadi, dan juga sulit bagi mereka untuk menerima bahwa Sekte Langit dan Bumi yang mereka pandang rendah sebenarnya begitu kuat, fakta-faktanya sekarang terungkap di hadapan mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Perlu diketahui bahwa kekuatan Zhang Wu sebelumnya hanya di alam surgawi abadi. Dan dia adalah yang terlemah di antara mereka berlima. Namun sekarang, hanya dalam waktu 1 bulan saja, dia telah tumbuh ke alam abadi yang mendalam. Kecepatan seperti ini tidak dapat digambarkan dengan kata, mengerikan. Zhang Xi, bagaimana denganmu? Zhang Yi menatap Zhang Xi lagi dan bertanya dengan cemas, jangan bilang kau juga sudah mencapai alam abadi mendalam. Tidak, Zhang Xi tertawa. Oh, bagus kalau begitu. Ketiga pria itu menghela napas lega. Jika Zhang Xi juga telah mencapai alam abadi yang mendalam, itu akan terlalu mengerikan. Namun, saat mereka menghela napas, suara dingin Zhang Xi melanjutkan, meskipun aku sedikit lebih lambat dari Zhang Wu dalam bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi dan tidak berhasil mencapai alam abadi mendalam, menyiksa ribuan dewa emas sampah bukanlah masalah sama sekali. Sembari berbicara, Zhang Xi berpose. Lihat, sepatu, artefak abadi tingkat menengah. Lonceng kecil, artefak abadi bermutu tinggi. Cincin, artefak abadi bermutu tinggi. Dan ini, bilah ini, bermutu tinggi. Yang ini, dan yang ini, juga bermutu tinggi. Zhang Xi diperkenalkan sambil memamerkan persenjataan lengkap yang dibawanya dari Sekte Langit dan Bumi. Sekitar selusin artefak abadi. Seorang kaya baru yang hidup.
Adegan ini membuat mata ketiga pria itu melotot. Zhang Xi, dari mana semua artefak abadi ini berasal? Ketiga lelaki itu menelan ludah dan bertanya dengan gemetar, jangan bilang itu semua adalah harta karun yang kalian bawa dari Sekte Langit dan Bumi. Benar sekali, itu memang harta karun yang dibawa dari dalam Sekte Langit dan Bumi. Zhang Xi tertawa arogan, mendesis. Ketiga pria itu terkesiap. Mereka juga tidak menyangka bahwa Sekte Langit dan Bumi akan memiliki begitu banyak harta. Ini sungguh mengejutkan. Kakak tertua, kakak kedua, jangan dengarkan omong kosong Zhang Xi, harta apa ini? Ini hanya sekumpulan sampah. Pada saat ini, Zhang Wu berjalan mendekat, memutar matanya ke arah Zhang Xi dan berkata, Zhang Wu, maksudmu ini semua palsu? Ketiga pria itu menatap Zhang Wu dan bertanya dengan tergesa-gesa. Mereka juga memikirkan hal yang sama. Bagaimana mungkin semua selusin atau lebih itu menjadi artefak abadi? Bab 504. Penjelasan Zhang Wu membuat ketiga orang itu tercengang. Itu bukan barang palsu, tetapi memang artefak abadi. Hanya saja artefak abadi ini semuanya adalah sampah di Sekte Langit dan Bumi kita, tidak ada yang menggunakannya, jadi kukatakan itu dibuang. Saat Zhang Wu menjelaskan kepada Zhang Yi dan yang lainnya, dia memiringkan kepalanya ke arah Zhang Xi dan berkata, saudara keempat, kamu juga. Paman-paman kita mempelajari Dao, misteri, dan prinsip. Kita juga harus menghormati mereka. Apa gunanya selalu berfokus pada artefak abadi eksternal ini? Kamu bahkan mengeluarkan tumpukan barang tak berguna ini untuk mengejutkan orang-orang, itu sama saja dengan mempermalukan master sekte kita. Hehe, aku salah, kata Zhang Xi malu sambil mengusap kepalanya. Bodoh sekali aku berpikir untuk pamer dengan ini, aku tidak menyangka itu malah akan mempermalukan master sekte kita. Aku akan menyimpannya sekarang. Namun, ketiga orang yang mendengarkan percakapan kedua saudara itu mulutnya menganga seperti paruh bebek, dan tubuh mereka membatu di tempat. Apakah mereka masih merupakan saudara muda keempat dan kelima yang kita kenal? Mendengarkan percakapan ini, apakah kedengarannya seperti sesuatu yang diucapkan manusia? Kakak laki-laki kedua, kakak laki-laki ketiga, buka mulut kalian, teriak Zhang Wu saat ini. Ketiganya secara refleks membuka mulut mereka. 3 pil ramuan jatuh ke mulut mereka dan berubah menjadi arus hangat yang mengalir ke seluruh tubuh mereka. Dalam sekejap, dari 3 orang yang terluka sebelumnya, lebih dari setengahnya pulih, dan tingkat kultivasi mereka juga sedikit meningkat. Ini, ketiganya menatap Zhang Wu dengan penuh keterkejutan. Ketiga kakak laki-laki itu tidak perlu terkejut. Sebelum pergi, karena aku berbicara manis, wali kedua memberiku sedikit makanan anjing, Zhang Wu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Anjing, makanan. Zhang Yi dan 2 orang lainnya menatap dengan mata terbelalak dan terkesiap. Apa sebenarnya Sekte Langit dan Bumi ini? Artefak abadi adalah sisa-sisa sampah. Obat mujarab yang menyembuhkan luka mereka dalam hitungan detik adalah makanan anjing. Selama beberapa saat mereka terdiam karena terkejut. Oh ya, sampah itu menyakiti ketiga kakak laki-laki itu. Aku akan membalaskan dendam kalian, 3 kakak laki-laki, dan mencincangnya. Melihat luka mereka telah membaik, Zhang Wu melambaikan pisau panjang di tangannya dan berjalan menuju Fang Xiaotian. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan bunuh aku, itu kebodohanku. Aku salah, tolong jangan bunuh aku. Melihat ini, Fang Xiaotian memohon dengan ngeri. Pada saat yang sama, wajahnya penuh ketakutan saat dia terhuyung mundur, memegang lengannya yang terluka. Dalam hatinya, dia pun amat menyesali perbuatannya. Tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa Zhang Wu, yang masih merupakan makhluk surgawi ketika mereka bertemu bulan lalu, kini menjadi seorang abadi. Tunggu, bocah kelima, lepaskan dia. Dia sudah ditakdirkan oleh surga, kau tidak bisa membunuhnya, teriak Zhang Yi pada Zhang Wu saat ini. Meskipun dia juga sangat ingin membunuh Fang Xiaotian, dia juga tahu tidak ada cara untuk berurusan dengan seseorang yang ditakdirkan oleh surga. Lagi pula, mereka yang ditakdirkan oleh surga telah ditakdirkan oleh surga. Saat monumen kekacauan sungai abadi dibuka, 224 orang yang ditakdirkan oleh surga pasti ada di dunia.
Sekalipun Anda lebih kuat dari lawan dan mencoba membunuh mereka, kecelakaan akan tetap terjadi karena takdir, yang memungkinkan mereka terhindar dari kematian. Singkatnya, semuanya mendalam dan misterius. Namun kenyataannya memang begitu. Bahkan jika Zhang Wu memiliki kekuatan untuk membunuh Fang Xiaotian dengan mudah, dia tidak dapat melakukannya sekarang. Bagaimanapun, ini menantang surga. Tidak peduli seberapa kuat Anda, bagaimana Anda bisa menang melawan surga? Bagaimana Anda bisa mengubah pengaturan takdir? Mendengar ini, Fang Xiaotian juga tiba-tiba bereaksi. Yang sebelumnya memohon padanya tidak lagi takut. Dia tiba-tiba berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, memangnya kenapa kalau kamu lebih kuat dariku? Bagaimana kalau kamu abadi? Aku ditakdirkan oleh surga. Surga sendiri tidak akan membiarkanku mati, jadi tidak ada yang bisa membunuhku. Kecil, kau pasti sangat marah. Aku pasti akan membayar hutang ini 1000 kali, 10.000 kali di masa depan. Tunggu saja, hahaha. Namun tawanya baru mencapai setengah ketika tiba-tiba berhenti mendadak. Keangkuhan di wajahnya pun langsung membeku. Dia menatap dengan mata terbelalak tak percaya pada pisau besar yang mengiris lehernya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku ditakdirkan oleh surga. Saat suara itu berakhir, dia terjatuh ke tanah dengan pandangan mata yang tidak rela, dan menjadi mayat tanpa kepala. Apa? 5 kecil, bagaimana kamu melakukannya? Dia sudah ditakdirkan oleh surga, bagaimana mungkin kau bisa membunuhnya? Zhang Yi dan dua saudara lainnya juga tiba-tiba membelalakkan mata mereka, bertanya dengan tidak percaya. Lalu bagaimana dengan takdir surga? Langit lama tidak bisa mengendalikan orang-orang dari sekte langit dan bumi kita. Zhang Wu mencibir, dan menebas lagi, langsung menghancurkan jiwa Fang Xiaotian, sehingga meskipun takdir ada di depannya, itu tidak bisa menyelamatkannya. Masalah akhirnya beres. Namun Zhang Yi dan yang lainnya masih terkejut cukup lama. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapakah yang dapat membayangkan bahwa masih ada golongan seperti sekte langit dan bumi di dunia ini? Lalu coba tanyakan, di hadapan faksi yang begitu kuat, siapa yang masih bisa tetap tidak tergerak? Maka Zhang Yi dan 3 orang lainnya berjalan mendekat, mengusap-usap kepala mereka dengan malu, dan berkata, adik keempat, adik kelima, bisakah kalian mengizinkan kami bergabung dengan sekte langit dan bumi juga? Ketika mereka mengatakan hal itu, wajah ketiga orang itu memerah. Lagi pula, mereka tidak lupa bahwa mereka pernah berkata sebelumnya bahwa mereka tidak akan pernah bergabung dengan sekte langit dan bumi bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Tentu saja boleh. Tujuan kami berdua kembali kali ini adalah untuk mengundang ketiga kakak laki-laki untuk bergabung dengan sekte langit dan bumi bersama-sama, kata Zhang Wu sambil tersenyum. Mendengar ini, mata ketiganya langsung berbinar. Namun, di dalam hati mereka masih ada kekhawatiran. Jadi mereka bertanya lagi, tetapi apakah sekte langit dan bumi akan meremehkan kita? Bagaimanapun, mereka begitu kuat, mereka mungkin meremehkan kita, bukan? Bagaimana mungkin ketiga kakak laki-laki itu berkata seperti itu? Secara alamiah mustahil bagi orang biasa untuk bergabung, tetapi jika kamu memiliki selebaran di tanganmu, kamu dapat dengan mudah bergabung, karena dapat menerima selebaran itu membuktikan bahwa kamu sudah memiliki kedekatan dengan sekte langit dan bumi. Zhang Xi segera menjelaskan. Jadi kita bisa bergabung asalkan kita punya brosur. Hebat. Ketiganya tiba-tiba merasa sangat lega. Jadi kapan ketiga kakak laki-laki itu akan berangkat? Tanya Zhang Xi. Kami masih harus mengemas beberapa barang. Setelah selesai mengemas, kami akan segera berangkat, kata Zhang Yi. Baiklah, karena kau tidak segera pergi, kita akan kembali ke sekte langit dan bumi terlebih dahulu dan menunggu ketiga kakak laki-laki itu tiba, kata Zhang Xi. Baiklah, tidak masalah, kami akan segera datang. Zhang Yi dan 2 orang lainnya mengantar keduanya pergi. Debu pun mereda, dan mereka berdua pergi tanpa sepatah kata pun, langsung kembali ke sekte langit dan bumi. Bagaimanapun, hati mereka masih terpaku pada dao besar yang tak berujung dari paviliun kitab suci. Aku benar-benar tidak menyangka ini, kita benar-benar buta sebelumnya. Setelah mengantar keduanya, Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, tetap saja, 5 kecil memiliki mata yang tajam. Benar sekali, hanya dalam waktu 1 bulan, si kecil kelima telah menjadi abadi. Sungguh tempat tinggal abadi yang penuh berkah.
Aku tidak sabar untuk segera ke sana, kata Zhang San. Saya juga tidak sabar, kata Zhang Er. Baiklah, kalau begitu mari kita berangkat secepatnya, saudara-saudara. Hahaha. Zhang Yi tertawa terbahak-bahak, diam-diam berpikir bahwa dia akan segera dapat memasuki sekte itu dan juga menjadi abadi dalam sebulan. Itu sungguh mengasyikkan. Tetapi saat dia tertawa, tiba-tiba dia menyadari ada sesuatu yang salah. Wajahnya langsung menjadi gelap ketika dia menamparkan pipinya sendiri dengan keras dan berteriak, "Oh tidak, brosurku jatuh ke alam magma dan tersegel jauh di bawah tanah." Bab 505. Untuk sementara waktu, Zhang Yi begitu cemas hingga dia melompat-lompat. Dia juga menamparkan wajahnya sendiri 2 kali, menyesali dirinya sendiri karena melakukan hal bodoh tersebut. Kakak kedua dan ketiga, kakak tertua harus meminta bantuan kalian. Bantu aku memikirkan cara untuk mengeluarkan selebaran tersegel itu. Zhang Yi berkata dengan wajah muram saat dia meminta bantuan Zhang Er dan Zhang San. Namun, Zhang Er dan Zhang San hendak menyelinap pergi setelah berbalik. Kakak kedua dan ketiga, apakah kalian benar-benar akan meninggalkan kakak tertua kalian seperti ini? Zhang Yi berteriak dengan wajah tegas. Oh, kakak tertua, apa yang kau bicarakan? Kami saudara yang sedikit. Siapa yang bergantung pada siapa? Hanya saja menurutku, biasanya kakak tertua selalu melindungi kami saudara-saudara, sekarang bukankah seharusnya giliran adik-adik untuk melindungimu? Zhang Er berkata dengan benar, jadi, bukankah adik laki-laki ingin bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi sesegera mungkin, sehingga dapat meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin untuk melindungimu? Benar sekali, saudara kedua benar. Zhang San pun segera menimpali, jadi aku dan saudara kedua akan terlebih dahulu bertemu dengan saudara keempat dan kelima. Saudara tertua, kau tinggal saja di sini dan pelan-pelan cari brosur itu. Jangan khawatir kalau kau tidak dapat menemukannya. Kami berempat akan melindungimu. Setelah mengatakan itu, Zhang Er dan Zhang San terbang ke langit tanpa berkata apa-apa lagi, menghilang dalam sekejap. Meninggalkan Zhang Yi dengan bibir mengerucut. Sungguh persaudaraan yang munafik. Namun ketika ia kembali menoleh ke arah tanah lava, hawa panas yang mengepul itu pun menyerbu, dan ia pun langsung menangis. Brengsek, dosa macam apa ini? Berpikir kembali untuk membuang brosur pada awalnya terlalu terburu-buru. Itu seperti mengangkat batu untuk menghancurkan kaki sendiri. Tetapi memikirkan tubuh Zhang Xi yang penuh dengan artefak abadi, dan memikirkan kekuatan super Zhang Wu Xianxian, Zhang Yi tidak peduli dengan hal lain. Dia memejamkan mata, mengatupkan kedua kakinya, dan menyelam ke dalam lahar. Aduh, itu membakar saya sampai mati. Begitu masuk ke dalam lahar, teriakan melengking Zhang Yi pun terdengar, air matanya menetes di dalam laharnya pun ikut terbakar hingga merah. Waktu berlalu selama beberapa hari. Zhang Yi masih berenang di lahar, hanya dengan brosur itu dalam pikirannya. Adapun monumen kekacauan sungai abadi, dia telah lama melupakannya di balik 9 surga. Dalam kekacauan, sang penghancur dunia membuka matanya lagi. Karena waktu sejak dia terbangun terakhir kali, kebetulan sudah lewat 1 bulan lagi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Tidak banyak orang di aula bulan lalu, pasti ada lebih dari 10 atau 20 orang yang terkumpul selama 2 bulan ini. Jika beruntung, mungkin ada puluhan lagi. Aku hanya tidak tahu berapa banyak lagi orang yang telah bergabung dengan pilar abadi merah dan pilar abadi biru yang paling penting. Saya sangat menantikannya. Dia bangkit dan membuka matanya, dan tatapan matanya yang tajam menyapu ke arah aula. Hal pertama yang dikuncinya adalah pilar merah abadi. Tidak apa-apa jika dia tidak melihat, begitu dia melihat, itu mengerikan. Seluruh tubuhnya hampir berkedut. Awalnya ada 7 orang di pilar abadi merah. Tidak hanya tidak ada penambahan dalam 2 bulan penuh, tetapi hanya Bai Piao Piao dan Yun Yao Yao yang tersisa, dan 5 orang Hei Fei telah lama menghilang. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Sang penghancur dunia hampir meraung. Jangan panik, Yang Mulia, mungkin saja kelima orang Master Hei Fei memiliki masalah pribadi yang harus diselesaikan. Lihat, bukankah klon niat kiri mereka masih ada di sana? Pria bertopeng perak itu berlutut di tanah dan berkata dengan hormat. Sang penghancur dunia melirik ke samping dan raut wajahnya sedikit pulih saat dia mengangguk. Memang, klon niat yang ditinggalkan oleh 5 orang Hei Fei masih ada di sana.
Kemungkinan besar, mereka pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Lagi pula, klon niat juga menghabiskan sebagian pikiran dan kultivasi sang kultivator. Jika mereka benar-benar pergi, klon niat tidak akan bisa terus tinggal di sini, membuang-buang pikiran dan energi dengan sia-sia. Tetapi bahkan jika kelima orang Hei Fei tidak pergi, sang penghancur dunia masih sangat tertekan. Karena dalam 2 bulan, dia masih gagal menambahkan 1 orang pun ke pilar abadi merah. Setelah tenang untuk waktu yang lama, dia memandang ke arah pilar biru abadi. Meskipun bidak catur pilar abadi biru lebih rendah dibandingkan dengan pilar abadi merah, namun bidak catur tersebut juga merupakan salah satu bidak catur yang penting. Karena pilar abadi merah tidak menambahkan 1 orang pun, saya harap pilar abadi biru tidak akan seperti ini juga. Namun begitu dia melihat, mulut sang penghancur dunia berkedut, dia hampir saja terkena serangan jantung. Pilar abadi biru pun sama, tidak hanya tidak menambah 1 orang pun, tetapi juga kehilangan 1 orang. Terlebih lagi, orang yang hilang itu tidak seperti kelima orang Hei Fei, yang masih meninggalkan klon niat. Orang di depannya bahkan tidak meninggalkan sehelai rambut pun. Apa yang sebenarnya terjadi? Sang penghancur dunia meraung, menggenggam dengan tangannya yang besar, fenomena-fenomena langit muncul dan mulai menyimpulkan. Sementara lelaki bertopeng perak itu berlutut di sana tanpa berani bergerak, menunggu dengan cemas keputusan sang penghancur dunia. Akhirnya, ketika deduksi berakhir, suara yang tidak dapat dipercaya keluar dari mulut sang penghancur dunia, mati, dia benar-benar mati. Pria bertopeng perak yang berlutut di samping juga mengubah wajahnya saat mendengar berita itu. Salah satu dari yang ditahbiskan surgawi telah benar-benar meninggal. Ini masalah besar. Perlu diketahui bahwa melalui perhitungan cakram langit, sang penghancur dunia menyimpulkan bahwa pada hari ini 10 bulan kemudian, benua Sungai Abadi akan memasuki masa kemakmuran pusat kekuatan yang besar. Akumulasi beberapa era akan membuat jumlah pusat kekuatan mencapai 234. Inilah seni penahbisan surgawi. Terlepas dari kecelakaan, penyebab dan akibat, dan banyak alasan lainnya, 234 orang ini tidak akan memiliki variabel apapun. Karena ini awalnya merupakan hasil setelah 10 bulan. Ini juga menjadi alasan mengapa sang penghancur dunia menyusun rencana besar ini, dan menetapkan pembukaan monumen kekacauan Sungai Abadi 10 bulan kemudian. Jadi kalau ada yang jatuh 10 bulan kemudian itu hal yang wajar, lagi pula angka 234 itu sudah puncaknya. Namun, monumen kekacauan Sungai Abadi bahkan belum dibuka, dan 1 dari 234 orang yang dikonfirmasi telah meninggal. Masalah ini sangat besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Telapak tangan sang penghancur dunia pun bergetar. 1 kematian berarti angka 234 tidak dapat dikumpulkan. Maka rencana besarnya pun tidak dapat dijalankan. Namun, dia belum sepenuhnya panik. Untuk saat ini, hanya ada 1 orang yang berkurang dari pilar abadi biru. Mungkin masih ada jalan keluar jika lebih banyak usaha dilakukan, asalkan bukan seseorang dari pilar abadi merah. Tetapi hal yang lebih membuat frustrasi terjadi kemudian. Klon niat 5 orang Hei Fei yang baru saja ada tiba-tiba menghilang. Melihat pemandangan ini, bola mata pria bertopeng yang berlutut di tanah menatap keluar. Sementara sang penghancur dunia tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah lama. Brengsek, bahkan kenyamanan terakhir pun telah hilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Fenomena langit, bangkit kembali. Periksa untukku. Sang penghancur dunia berkata dengan suara berat dan wajah muram. Tiba-tiba fenomena langit muncul kembali. Juga ingin mencari tahu penyebab kematian orang ini, mencari tahu kemana kelima orang Hei Fei pergi, dan, yang paling penting, mencari tahu perubahan apa yang telah terjadi.